Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengawasi penanganan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 18 polisi terhadap warga negara Malaysia yang menonton gelaran internasional Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kompolnas mengungkap ada 2 klaster terkait peran dalam aksi pemerasan tersebut. Komisioner Kompolnas Khairul Anam mengatakan adapun klaster pertama yakni pihak yang memberi perintah. Selanjutnya klaster kedua yakni para pelaku yang bertugas melakukan pemerasan terhadap korban di lapangan. Terbaru Polri kini memutasi 34 polisi yang terdiri dari perwira dan bintara terkait dugaan pemerasan tersebut. Guys, ternyata pelaku pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Jakarta bukan 18 orang yang sebelum ini diberitakan, tetapi 34 orang dan didalangi oleh polis yang berprestasi dan berpangkat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di channel Amir Putra. Hai guys, apa kabar semua? Alhamdulillah pada petang hari ini kita dipertemukan lagi dan kita akan bahas lagi mengenai warga negara Malaysia yang mengalami kelakuan atau pemerasan di Jakarta oleh polisi-polisi yang tidak bertanggung jawab. Dan sebelum ini dilaporkan hanya 18 orang, hanya 18 polisi, tetapi 5 hari yang lalu saya sudah upload dan saya sudah bahas mengenai ini, bahwa terdapat 18 polisi Indonesia yang melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia. Dan di ruangan komen ada sahabat kita dari Malaysia yang kebetulan ada di sana, dan mungkin sahabat kita ini termasuk salah satu korbannya, berkata di ruangan komen bahwa bukan sahaja 18 orang, tetapi lebih daripada 30 orang. Dan berita terbaru daripada Tribun menyatakan yang demikian, bahwa bukan 18 orang yang sebelum ini diberitakan, sekarang kini bertambah jadi 34 orang. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa awal-awalnya ditutupi 18 orang, padahal yang sebenarnya 34 orang atau mungkin bertambah lagi? Dan di ruangan komen juga ada sahabat kita yang bertanya dan ragu-ragulah, syak bahwa mungkin pelaku ini di backup oleh polisi yang berpangkat tinggi. Ternyata betul juga. Maknanya daripada orang Malaysia ini lebih tepat. Jadi apa sebenarnya berlaku ni? Jom kita dengarkan berita daripada Tribun yang lebih tahu mengenai kes ini. Jom kita dengarkan sama-sama. Namun sebelum kita dengar langsung beritanya daripada Tribun, saya mengajak para sahabat untuk tekan subscribe, like, and share. Terima kasih. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengawasi penanganan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 18 polisi terhadap warga negara Malaysia yang menonton gelaran internasional Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kompolnas mengungkap ada 2 klaster terkait peran dalam aksi pemerasan tersebut. Komisioner Kompolnas Khairul Anam mengatakan adapun klaster pertama yakni pihak yang memberi perintah. Selanjutnya ada yang memberi perintah, yakni para pelaku yang bertugas melakukan pemerasan terhadap korban di lapangan. Terbaru Polri kini memutasi 34 polisi yang terdiri dari perwira dan bintara terkait dugaan pemerasan tersebut. Nama Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia Sitohang termasuk Polda Metro Jaya pula. Diketahui AKBP Malvino Edward Justisia Sitohang menjabat berpangkat sebagai tinggi lagi tuh. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Ia dimutasi ke Yamna dalam rangka pemeriksaan. AKBP Malvino Edward dikenal sebagai perwira polisi berprestasi. Ayahnya merupakan hakim di pengadilan polisi berprestasi terlibat dalam pemerasan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Rekan-rekan semuanya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami terima kasih kepada Propam, ya, karena memang beberapa waktu ini kami berproses
baru tadi sore cukup panjang gitu ya, lebih dari 3 jam gitu untuk ngecek semua bagaimana proses ini dari awal sampai hari ini. Teman-teman Propam melakukan sebuah proses penegakan aturan internal kepolisian. Lah, ingin saya sampaikan begini. Yang pertama adalah ada satu tindakan yang menurut kami penting dan ini terobosan. Salah satunya karena ini melibatkan warga negara asing ya, Malaysia ya. Ternyata teman-teman sangat kooperatif dengan membuat desk di Malaysia ya, atas kepolisian di Kedutaan Besar Malaysia sana membuat desk. Jadi korban ya yang kemarin nonton itu datang ke Indonesia, kalau mau melaporkan disediakan desk di Malaysia. Menurut kami ini langkah yang sangat progresif. Ya, dan kami menghimbau ya, kalau memang Anda dirugikan, kalau memang Anda butuh keadilan, silakan datang ke desk itu. Dan kami juga tadi dipertegas oleh Pak Kadif, salah satunya adalah jika memang perlu ada pemeriksaan dan sebagainya, teman-teman Propam yang datang ke Malaysia ya, akan dilayani dulu di desk tersebut, baru akan diperdalam oleh staf di sini yang datang ke Malaysia. Menurut saya ini langkah yang sangat baik ya. Ini menunjukkan satu komitmen yang penting. Itu satu. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya bagaimana struktur cerita atau peristiwa yang terjadi di saat kemarin. Setelah kami tadi cukup dalam, saya didampingi oleh Kabak Duknis di Kompolnas ya, cek semuanya, dijelasin dari awal sampai akhir, termasuk juga struktur cerita. Jadi kalau banyak cerita, banyak bertanya dari kemarin apa sih sebenarnya yang terjadi, kami dijelaskan semua struktur ceritanya. Dan yang paling penting dalam struktur cerita itu kami juga dijelaskan bagaimana struktur pertanggungjawaban. Jadi dari 18 orang dijelasin ini struktur pertanggungjawabannya kayak apa dan sekarang sedang diproses, dan kami pastikan proses itu tadi ya, kami langsung juga dengan Pak Kadif, dengan teman-teman Paminal, ini benar nggak? Oh ternyata memang benar. Makanya terus tadi ada komitmen dari beliau bahwa minggu depan akan ada sidang etik. Jadi untuk mempermudah sidang etiknya, makanya mohon maaf kami tidak bisa menceritakan detail bagaimana struktur peristiwanya. Tapi kami bisa pastikan bahwa struktur cerita tersebut, struktur peristiwa tersebut, itu akan menunjukkan juga struktur dari siapa yang bertanggung jawab. Jadi struktur pertanggungjawaban jadi sangat penting dalam konteks peristiwa ini. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa yang akan mendapatkan sanksi. Dan menurut hemat kami, apalagi saya ya, yang backgroundnya dari hak asasi manusia, memang ya harus proporsional. Jadi proporsional itu yang paling bertanggung jawab dan paling substansial dalam peristiwa tersebut, ya dia harus mendapatkan hukuman yang paling berat ya. Tapi kalau dalam struktur peristiwa itu ya dia berkontribusinya tidak terlalu signifikan, tapi ada dalam struktur peristiwa dan dia Guys, itulah tadi penjelasan daripada Khairul Anam, anggota Kompolnas, yang berkata ada dua kluster. Kluster pertama yang memerintahkan dan yang kluster kedua yang melaksanakan perintah itu di lapangan. Jadi sangat disesali ya, sangat dikesali dan sangat disayangkan benda ini terjadi. Apalagi yang diperas itu, memeras itu memang tak boleh. Yang kedua yang diperas itu adalah saudara kita sendiri, orang Malaysia. Astagfirullah. Ini memang melampau. Saya harap dapatlah hukuman yang setimpal. Ini sudah melampau. Oke, itu saja perkongsian hari ini guys. Tetap stay di channel Amir Putra untuk dapatkan info-info yang menarik, reaction yang viral, dan vlog-vlog masa terkini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.